warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi jenis-jenis matriks. Jadi di materi jenis-jenis matriks ini saya golongkan menjadi dua bagian. Yang pertama itu jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang kedua itu jenis matriks berdasarkan pola elemennya. Selanjutnya, yang pertama itu kita membahas jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Jadi kolomnya bisa berapapun, yang penting banyaknya baris itu hanya satu. Kita lihat contoh di bawah ini. Ini matriks baris karena kenapa? Karena barisnya hanya ada satu. Barisnya hanya ada satu. Kolomnya di sini ada 3. Jadi di sini ada 3 kolom, yaitu 1, 2, 3. Nah, contoh lagi, matriks ini juga matriks baris. Banyaknya baris cuma 1, dan ini kolomnya ada 2. Intinya berapapun kolomnya, kalau barisnya hanya 1, itu dinamakan matriks baris. Oke, selanjutnya ada matriks kolom. Kalau matriks kolom itu banyaknya kolom itu hanya 1, dan barisnya bisa berapapun. Sebagai contoh, kita lihat contoh di bawah ini. Ini matriks A, 3 baris tapi kolomnya 1, maka ini dikatakan sebagai matriks kolom. Terus matriks B ada 2 baris, 1 kolom, ini juga sama matriks kolom. Oke, mungkin sudah jelas. Kita lanjut di matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang itu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Jadi matriks persegi panjang itu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Kita lihat contoh matriks A. Adik-adik lihat bentuknya persegi panjang, dan baris dan kolomnya berbeda. Baris dan kolomnya itu berbeda. Kemudian matriks B, kita ke contoh matriks B. Ini juga sama, baris dan kolomnya berbeda, dan bentuknya juga berupa persegi panjang, sehingga kedua matriks ini dikatakan matriks persegi panjang. Mungkin sudah jelas adik-adik. Selanjutnya kita ke matriks persegi. Kalau matriks persegi itu jumlah baris dan kolomnya sama. Ya, kita langsung saja ke contoh matriks persegi. Ini matriks A, ordonya itu kan 3 kali 3. Berarti 3 baris dan 3 kolom. Lihat ini, berbentuk persegi karena banyaknya baris dan kolom sama. Jadi banyaknya baris dan banyaknya kolom itu sama. Kemudian matriks B ini ordonya 2 kali 2. Baris dan kolomnya sama, dan ini juga dikatakan sebagai matriks persegi. Nah, pada matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal. Diagonal utama. Diagonal utama itu seperti ini. Ini merupakan diagonal utama 1, 4, 1. Dan
Yang ini adik-adik, ini dikatakan sebagai diagonal utama. Jadi yang dinamakan diagonal utama itu yang ini. Ini yang dinamakan diagonal utama. 1, 4, 1. Ini. Oke. Itu yang dinamakan diagonal utama. Lalu diagonal yang sebelah sini dinamakan diagonal sekunder atau diagonal samping. Jadi ini dinamakan diagonal sekunder atau diagonal samping. Oke, ya, selanjutnya kita ke matris B. Diagonal utamanya yaitu 1 dan 3. Ini diagonal utamanya matriks B. Diagonal sampingnya atau diagonal sekundernya yaitu 2 dan 0. 2 dan 0. Ini diagonal sampingnya. Oke. Nah, diagonal utama ini kalau kita jumlahkan elemen-elemennya, ini, yang ini, jumlahnya itu dikatakan sebagai trace. Misalkan ini kita jumlahkan 1 ditambah 4 ditambah 1 berarti 6, dan ini trace-nya 1 ditambah 3 berarti 4. Jelas ya? Jadi itu jenis-jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolomnya. Oke, sekarang kita pelajari jenis matriks berdasarkan pola elemennya. Yang pertama ada matriks 0. Yang pertama itu ada matriks 0. Matriks 0 itu semua elemennya bernilai 0. Jadi kita tidak melihat berapapun ordonya, asalkan semua elemennya bernilai 0. Itu dikatakan sebagai matriks 0. Jadi matriks 0 itu menggunakan huruf O kapital, menggunakan huruf O kapital. Kita langsung saja ke contoh. Di sini ada ini matriks 0 yang berordo 2 kali 3 atau 2 baris 3 kolom. Adik-adik lihat ini elemennya. Jadi lihat ini elemennya 0 semua. Contoh lagi, ini matriks 0 yang ordonya 2 kali 2. Ini matriks 0 ordonya 2 kali 2. 2 baris dan 2 kolom. Ini kolomnya 2, 1, 2 kolom. Oke. Selanjutnya ada yang dikatakan sebagai matriks diagonal. Ada yang dikatakan sebagai matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks persegi. Ya, jadi ordonya itu harus sama baris dan kolomnya, sementara elemen pada diagonal utama tidak semua 0 dengan elemen lainnya 0. Langsung saja ke contohnya. Contohnya itu ini matriks diagonal harus dengan matriks persegi. Nah, lihat diagonal utama. Jadi diagonal utamanya ini 1, 4, 1. Kita lihat diagonal utamanya. Ini tidak boleh 0, boleh 0 semua. Dan diagonal utamanya. Jadi salah satu atau 2 0 atau 2 entry 0 di sini, jika ada salah satu di sini atau 2 entry yang 0, itu tidak masalah. Yang penting di sini tidak 0 semua. Sementara entry atau elemennya atau elemen lainnya itu 0 semua,
maka itu dikatakan matriks diagonal. Contoh lagi. Nah, adik-adik lihat diagonal utamanya. Yang ini 3, 0, 0. Ini ada salah satu yang bukan 0. Di sini ada salah satu yang bukan 0. Maka ini dikatakan matriks diagonal dan elemen lainnya itu adalah 0 semua. Jadi di sini 0, sini 0, tapi di sini ada yang tidak 0, sehingga ini dikatakan matriks diagonal. Oke, mungkin sudah jelas. Ya, kita lanjut ke matriks identitas. Matriks identitas ini juga sama matriks persegi, tapi diagonal utama kalau identitas itu harus bernilai 1 semua dan elemen lainnya 0. Contoh, ini identitas matriks ordo 3x3. Lihat diagonal utamanya. Kita lihat diagonal utamanya ini, itu di sini ada 1 semua diagonal utamanya. Yang ini 1 semua diagonal utamanya. Elemen lainnya setelah diagonal utama itu bernilai 0. Jadi di sini 0 dan di sini juga 0. Jadi elemen lainnya itu bernilai 0. Dan selanjutnya, ini identitas matriks yang berorder 2x2. Kita lihat diagonal utamanya. Ini diagonal utamanya itu adalah 1, 1. Ini harus 1 semua dan elemen lainnya setelah diagonal utama itu bernilai 0. Maka dikatakan matriks identitas. Oke, mungkin sudah paham. Kita ke matriks segitiga. Nah, matriks segitiga itu jika elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0, ya. Matriks segitiga ada 2 jenis. Jadi matriks segitiga itu ada 2 jenis. Yang pertama itu matriks segitiga atas, disimbolkan U kapital. Nah, matriks segitiga atas yang bukan 0 bagian atas, sementara yang di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Jadi matriks segitiga atas itu yang bagian atasnya itu bukan 0, tapi di bagian bawahnya itu harus 0. Sebagai contoh, ini kan diagonal utama, ini kan diagonal utamanya, ini diagonal utamanya. Yang di bawahnya ini 0 semua. Jadi yang dibuat segitiga itu yang bukan 0. Jadi yang dibuat segitiga itu yang bukan 0, berarti yang ini yang bukan 0. Nah, maka ini dikatakan segitiga atas. Nah, selanjutnya kita ke matriks segitiga bawah. Biasanya disimbolkan L, huruf L kapital. Matriks segitiga bawah. Ini kebalikannya. Kalau segitiga bawah berarti di atas. Ini kebalikan dari matriks segitiga atas. Jadi maksudnya ini kalau segitiga bawah itu berarti di atas diagonal utamanya yang 0. Contoh, kita langsung ke contoh ya. Ini diagonal utamanya. Ini diagonal utamanya. Kita lihat ini diagonal utamanya. Lihat bagian atasnya. Kita lihat bagian atasnya ini 0 semua. Jadi yang dibuat segitiga itu bukan 0-nya, tapi yang tidak bernilai 0. Jadi ini disebut sebagai matriks segitiga bawah. Jadi yang segitiganya itu yang di sini.
yang tidak bernilai 0. Jadi ini dinamakan matris segitiga bawah. Oke, mungkin sudah jelas teman-teman. Dan jika masih kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar di YouTube atau di WA grup. Oke, itu adalah jenis-jenis matris berdasarkan pola elemen-elemennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.